Bab 2, tempat baru, suasana baru. Setelah istirahat seharian, pagi ini gue siap-siap mulai kerja di kantor cabang baru. Ini menjadi pengalaman perdana gue kerja di tempat baru dengan suasana yang pastinya bakal canggung buat gue di awal-awal. Jarak kosan ke kantor gak terlalu jauh, sebenarnya bisa gue tempuh dengan jalan kaki. Tapi sayang juga gue rasa udah difasilitasi mobil dari kantor malah gak dipakaikan. Lagian hitung-hitung sambil manasin mobil tiap harinya, gue mutusin buat bawa mobil ke kantor yang jaraknya dekat dari kosan. Sesampainya di kantor, gue langsung menghadap ke kepala cabang tempat gue ditempatin sekarang. Sontak gue terkejut ketika masuk ke ruangan kepala cabang. Yang gue temui adalah sosok wanita muda yang cantik, putih, tinggi semampai, dengan postur tubuh layaknya model. Bahkan blazer yang dia pakai gak bisa menyembunyikan keelokan tubuh pimpinan gue ini. Gael, beneran ini cewek yang bakal jadi pimpinan gue? Batin gue dalam hati. Gue masih gak percaya, sebab cewek yang di hadapan gue saat ini seperti cewek yang masih berusia 20 tahunan dan kelihatan seperti masih fresh graduated. Kamu Arya yang dikirim dari Ho kan? Tanya pimpinan gue. Ya benar Bu, saya Arya yang kemungkinan akan ditempatkan di sini minimal 3 bulan ke depan. Jawab gue dengan terbatah. Ya, kenalin saya Gisel pimpinan di cabang ini. Sambung beliau sambil menjabat tangan gue. Gael bener, mulus banget tangan Bu Gisel ini. Batin gue sambil menyambut jabatan tangan beliau. Iya, ruangan kamu nanti tepat di sebelah ruangan saya. Nanti HRD bakal nyediain semua kebutuhan kamu selama di cabang ini. Kalau kamu butuh sesuatu atau ada yang mau ditanyakan boleh ke HRD atau ke saya langsung. Kata Bu Gisel sambil membereskan berkas-berkas di meja kerjanya. Gak lama Bu Gisel menelpon HRD untuk datang ke ruangannya. Karin, tolong ke ruangan saya sekarang ya. Sekalian bawa berkas-berkas yang diminta Ho untuk diproses. Sembari menunggu HRD masuk, Bu Gisel terus asik dengan berkas-berkasnya sampai lupa menyuruh saya duduk dan masih membiarkan saya berdiri di depannya. Sebenarnya gak masalah sih, karena dengan begini gue bisa lebih leluasa melihat kecantikan beliau ditambah bagian dadanya yang terbuka sedikit karena kancing atasnya dibuka satu. Kulitnya yang putih bersih serta ukuran dadanya yang lumayan besar membuat pikiran gue mulai berfantasi. Maaf. Silakan duduk Pak Arya, maaf saya terlalu fokus dengan semua berkas ini, soalnya banyak banget deadline yang harus saya selesaikan akhir-akhir ini. Kata Bu Gisel sambil tetap asik memegang berkas yang ada di mejanya. Tok, tok, tok. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, dan dia langsung masuk tanpa dipersilahkan terlebih dahulu. Permisi Bu, ini saya udah bawakan semua berkas yang diminta Ho untuk segera diproses. Kata cewek yang saya terka bahwa dia adalah HRD yang ditelepon Bu Gisel tadi. Ya, kenalin Pak Arya dari Ho yang kemungkinan akan ditempatkan di cabang kita untuk 3 bulan ke depan. Kata Bu Gisel sambil memperkenalkan gue ke HRD. Oh Pak Arya, saya Karin HRD di cabang ini. Lanjut Karin sambil menjabat tangan gue. Dan ternyata, HRD di cabang ini pun gak kalah cantiknya dengan Bu Gisel selaku pimpinan. Entah apa yang ada di pikiran gue, sepertinya gue bakal betah dikelilingi rekan kerja yang cantik-cantik begini. Karin dengan kulit hitam manis dan hidung pesek tapi tetap kelihatan manis ini pun membuat gue gak lepas memperhatikannya dari tadi. Mari Pak Arya saya antarkan ke ruangan Bapak, lanjut Karin sambil menyerahkan semua berkas yang sepertinya harus gue selesaikan dalam waktu dekat. Sambil mengikuti Karin dari belakang, gue terus fokus memperhatikan bokong Karin yang dibalut rok ketat di atas lutut itu. Gak terlalu montok sih, tapi kelihatan padat dan bentuk bokongnya terlihat jelas dari balik roknya. Ditambah dengan tubuh ramping, membuat pinggulnya kelihatan gemulai saat berjalan. Ingin rasanya gue tepok itu bokong dari belakang karena saking gemasnya. Nah ini dia ruangan kerja Pak Arya. Saya sudah siapkan beberapa kebutuhan umum yang Bapak butuhkan dan kalau ada yang kurang nanti boleh koordinasi ke saya. Terang Karin sambil sedikit membereskan posisi kursi kerja yang agak sedikit keluar dari meja. Panggil Arya aja gak usah pakai Bapak. Toh kita rekan sejawat kan, bukan pimpinan kamu. Balas gue mencairkan suasana. Oh iya, kalau gitu panggil saya Karin aja dan nanti kalau Arya butuh sesuatu boleh tanya ke saya dulu ya, jangan langsung ke Bu Gisel. Soalnya beliau gak suka terlalu banyak ditanya-tanya.
Jawab Karin sambil melayangkan senyum tipis yang kelihatan sedikit nakal. Saya tinggal dulu ya Arya, semoga kamu tahan menghadapi Bu Gisel ya. Canda Karin sambil meninggalkan ruangan kerja gue. Sontak gue kaget dengar omongan Karin tentang Bu Gisel, kok bisa-bisanya dia bilang ke gue semoga tahan menghadapi beliau. Sebab dengan sosok yang gue lihat tadi gue merasa sepertinya Bu Gisel bukan seperti cewek jutek, bahkan dari wajahnya kelihatan seperti cewek kalem. Ya, walaupun agak sedikit dingin mungkin karena lagi serius ngerjain berkas tadi. Setelah diberikan semua berkas oleh Karin, gue langsung fokus ngerjain satu persatu berkas itu. Bahkan gue merasa gak terlalu kesulitan dalam menyelesaikan semuanya karena ini semua adalah hal yang sudah gue kerjakan setiap harinya di kantor sebelumnya. Saking asiknya, gak terasa udah jam makan siang aja dan gue baru sadar setelah perut gue mulai berontak. Tiba-tiba pintu gue ada yang ngebuka dan ternyata itu adalah Bu Gisel yang main masuk aja tanpa ngetuk dulu. Pak Arya udah makan siang belum? Kalau belum ayo makan siang bareng saya. Ajak Bu Gisel. Belum sih Bu, boleh nih kebetulan saya juga belum tahu di mana tempat makan siang yang enak di sekitar sini. Jawab gue yang sedikit gak nyangka kalau beliau bakal ngajak saya. Ya udah, kita naik mobil saya aja atau naik mobil Pak Arya nih? Tanya Bu Gisel. Naik mobil saya aja Bu, gak enak kalau saya disetirin sama cewek. Jawab gue. Ya udah yuklah cepat, saya udah lapar soalnya. Ajak Bu Gisel mendesak. Sepanjang perjalanan dari ruangan sampai ke parkiran mobil Bu Gisel hanya diam aja sambil mainin HP-nya. Gue pun merasa canggung buat buka obrolan. Takut kalau nanti gue bakal dijutekin seperti yang Karin bilang tadi. Setelah di mobil pun Bu Gisel masih asik dengan HP-nya sambil sesekali menunjukkan arah ke tempat makan yang dituju. Sesampainya di tempat makan, barulah Bu Gisel selesai dengan HP-nya dan mulai memesan makanan. Sambil melihat-lihat menu, Bu Gisel mulai menawarkan pilihan makanan ke gue. Pak Arya, mau coba makanan khas daerah sini gak? Boleh Bu, soalnya ini kali pertama saya ke sini. Itu pun kalau gak karena urusan kerjaan mungkin belum tentu saya kepikiran main ke daerah sini. Jawab gue. Akhirnya saya biarkan Bu Gisel memilih menu yang rasa dia enak dan menjadi makanan khas daerah sini. Sembari menunggu pesanan datang Bu Gisel kembali asik dengan HP-nya. Karena gak mau suasana jadi canggung gini gue pun akhirnya beranikan diri buka pembicaraan. Ibu asli kelahiran daerah sini ya? Tanya gue memecah keheningan. Oh ya Pak, kebetulan orang tua saya pun sudah kelahiran sini. Jadi saya lahir dan besar di sini, sempat merantau ke Jakarta untuk kuliah dan kerja di Ho. Begitu saya ditawarkan untuk jadi kepala cabang di sini langsung saya terima dengan cepat. Jelas Bu Gisel. Wah, sepertinya ibu sudah nyaman dengan daerah ini ya jadi lebih milih balik ke sini lagi bukan ke kota besar. Jawab gue. Sebenarnya saya gak terlalu suka dengan hiruk pikuk di kota Pak. Mau kemana-mana harus macet-macetan dulu. Belum lagi biaya hidup di kota yang lumayan tinggi, jadi gaji saya pasti akan habis ke biaya hidup. Tambah Bu Gisel menjelaskan. Jadi Pak Arya kemungkinan bakal berapa lama di cabang ini? Tanya Bu Gisel. Saya sih tergantung wajah Bu, kalau disuruh balik ya balik tapi kalau disuruh tetap di sini ya mau gak mau harus tetap di sini kan? Jawab gue. Gak terasa pesanan kami pun datang, dan kami langsung makan dengan lahap. Ternyata makanan khas daerah sini enak juga, ya walaupun agak terasa aneh di lidah karena baru kali ini nyicip yang seperti ini. Mungkin kedepannya gue bakal sering makan di tempat ini, selain daripada makanannya yang enak dan tempatnya gak terlalu jauh dengan kantor, mungkin gue bakal bisa tiap hari makan bareng Bu Gisel dan menikmati kecantikannya walau hanya dari pandangan aja. Bahkan selama makan pun gue sesekali curi pandang ngelirik ke Bu Gisel. Tapi sempat beberapa kali kami beradu mata saling tatap. Sepertinya beliau pun sesekali curi-curi pandang melirik gue. Selesai makan, kami pun langsung balik ke kantor. Tapi sebelum balik, Bu Gisel meminta untuk singgah dulu belanja sebentar ke supermarket yang arahnya berlawanan dengan kantor. Selama perjalanan mata gue pun tak lepas sekali-sekali melirik ke paha Bu Gisel. Bu Gisel yang tetap asik dengan HP-nya seakan membiarkan gue melirik ke pahanya. Paha putih nan mulus dibalut rok pendek seakan gak mampu menahan keinginan gue buat menikmatinya dengan mata. Sesampainya di supermarket yang dimaksud, Bu Gisel mengajak gue untuk ikut nemanin dia belanja. Awalnya gue nolak tapi karena beliau maksa mau gak mau gue ngikut daripada mood dia jadi berubah nantinya.
Sambil membiarkan beliau asik memilih belanjaan yang ingin dia beli, gue pun asik menikmati memandangi tubuh Bu Gisel yang semampai dari belakang. Gue masih gak yakin apakah beliau sudah bersuami atau masih gadis. Tapi kalau melihat dari bentuk tubuhnya gue yakin kalau beliau ini masih gadis. Setelah puas berbelanja, kita pun kembali ke kantor. Namun untuk kali ini, Bu Gisel tidak lagi asik dengan HP-nya. Beliau mulai membuka pembicaraan untuk memecah keheningan. Pak Arya sudah berapa lama kerja di Ho? Tanya Bu Gisel. Oh baru 3 tahun ini kok Bu. Jawab gue. Ya, kalau di luar gini gak usah panggil saya Bu ya, panggil Gisel aja. Soalnya saya merasa tua banget dipanggil ibu kalau di luar gini. Tambah Bu Gisel. Baik Bu, Gisel. Ya kamu juga gak usah manggil saya bapak, soalnya saya belum mau jadi bapak-bapak. Tambah gue sambil dibalas tawa kecil dari Gisel. Semoga kamu betah ya Arya di cabang ini, soalnya banyak yang gak tahan karena mereka kecarian dengan suasana kota yang ramai dan penuh hiburan. Kata Gisel yang membuat gue semakin bingung. Gak terasa kami udah sampai aja di kantor. Sebelum turun tiba-tiba Gisel nyeletuk ke gue. Kalau di kantor tetap panggil saya ibu ya, soalnya nanti anak-anak mikirnya kita ada apa-apa lagi. Jelas Gisel memperingati. Siap ibu Gisel yang cantik. Jawab gue dengan sedikit nada menggoda. Apaan sih? Balas Gisel dengan wajah sedikit